adalah mimpi paling buruk. Demokrasi yang didapat dari hasil perjuangan berdarah benar-benar sedang dirusak di depan mata. Kita seperti dipukul mundur ke zaman ketika kekuasaan diraih dengan satu penindasan ke penindasan yang lain. Setelah peristiwa pencopotan baliho Ganjar di Bali, sekarang kita dibuat tercengang oleh perilaku yang sama di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Petugas Satpol PP membersihkan baliho Ganjar secara serempak. Dengan armada plat merah, mereka beroperasi membersihkan baliho Ganjar di tepi-tepi jalan. Di sisi yang lain, kita justru disodori pemberitaan ironis yang ditulis media Indonesia. Aparat kepolisian diinstruksikan untuk memasang baliho Prabowo Gibran bukan hanya di Jawa Timur, namun juga di daerah lain. Situasi ini tak ada bedanya dengan masa Orde Baru ketika alat-alat negara turut mengintervensi rakyat demi melanggengkan kekuasaan Soeharto selama puluhan tahun. Tak usahlah bicara soal netralitas negara, apalagi melakukan pembenaran soal pencopotan baliho. Belum masa kampanye lah, melanggar aturan pemasangan lah, masyarakat sudah melihat begitu banyak baliho lain bertebaran. Bahkan di Pematang Siantar sendiri, baliho Prabowo Gibran hingga Kaesang bertebaran di setiap penjuru. Ada yang pemasangannya membahayakan sampai menyentuh kabel listrik, dipasang di tiang listrik hingga di trotoar-trotoar jalan. Tapi semuanya masih tegak berdiri. Tentu saja Pilpres kali ini bukan lagi cerita soal pengabdian, bukan mencari sosok pemimpin yang mumpuni, namun ajang mengawetkan kekuasaan lewat beragam penindasan. Jelas ada yang sangat ingin dikejar oleh penguasa sampai melakukan tindakan-tindakan di luar nalar. Dari mulai mengakali undang-undang yang berujung pencopotan ketua MK karena sudah terbukti salah, hingga pengarahan aparat negara. Entah apa yang sebenarnya dikejar penguasa, apakah mengamankan proyek-proyek besar atau mengamankan diri dari jeratan hukum. Seperti kata Ketua Projo Budi Ari, kalau Pilpres ini sampai kalah, orang-orang di sekelilingnya bakal masuk bui. Dengan tujuan itu, maka yang ada di benak mereka harus menang. Pokoknya apapun caranya akan dilakukan dengan tujuan menang. Dari kecurangan hingga melakukan kekerasan intimidasi. Bayangkan, polisi sampai mendatangi kantor partai menanyakan alamat para kader. Bahkan Melki, Ketua BEM UI yang mengkritik keputusan janggal Mahkamah Konstitusi juga mendapat intimidasi, termasuk keluarganya didatangi aparat. Gila, memang gila. Apakah dengan cara-cara semacam itu kita jadi takut? Sama sekali tidak. Justru dengan kebrutalan-kebrutalan yang mereka tunjukkan dengan keji, membuat semangat kita terpompa. Kita semakin kokoh dan bersatu untuk menghentikan kekuasaan yang ugal-ugalan dan mendapatkan kembali rasa keadilan itu. Salam sebar dialog.